Untuk selanjutnya, eh, tadi sudah disebutkan bahwa yang bisa mengadakan di dalam hukum internasional itu adalah subjek hukum internasional. Nah, subjek hukum internasional itu adalah yang pertama negara, yang kedua Takta Suci, yang ketiga Palang Merah Internasional, yang keempat organisasi internasional, yang kelima orang perseorangan, yang keenam pemberontak dan pihak dalam sengketa. Hubungan hukum internasional dengan hukum nasional, yaitu bahwasanya antara hukum internasional dan hukum nasional itu merupakan satu kesatuan disebabkan satu, walaupun kedua sistem hukum itu memiliki istilah yang berbeda, tetapi subjek hukumnya tetap sama, yaitu individu yang terdapat dalam suatu negara. Yang kedua, sama-sama mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Ini dikemukakan aliran monoisme, yaitu tokohnya Hans Kelsen dan Josh Gale. Yang kedua, aliran dualisme, bahwasanya hukum nasional bersumber pada hukum kebiasaan dan tertulis suatu negara, sedangkan hukum internasional berdasarkan pada hukum kebiasaan dan kehendak bersama negara-negara dalam masyarakat internasional. Jadi mengenai perbedaan mengenai subjek hukum nasional adalah individu yang terdapat dalam suatu negara, sedangkan subjek hukum internasional adalah negara-negara internasional. Yang kedua, perbedaan mengenai kekuatan hukum. Hukum nasional mempunyai kekuatan mengikat yang penuh dan sempurna jika dibandingkan dengan hukum internasional yang lebih banyak bersifat mengatur hubungan-hubungan negara secara horizontal. Nah, sedangkan berikutnya adalah proses ratifikasi hukum internasional menjadi hukum nasional, bahwasanya perjanjian internasional dalam pembuatan perjanjian internasional harus didasarkan pada prinsip-prinsip persamaan, saling menguntungkan dan memperhatikan hukum nasional atau hukum internasional yang berlaku. Sedangkan proses daripada pembuatan perjanjian internasional ini seperti yang sudah dikemukakan minggu lalu, bahwasannya negara yang mengadakan pembuatan perjanjian internasional itu harus melakukan penjajakan, perundingan, serta penandatanganan. Sehingga kalau sudah melalui proses penandatanganan, baru dilakukan proses ratifikasi atau pengesahan. Seperti berikut yang terdapat di dalam bagan, bahwasanya pengesahan perjanjian internasional ini dibedakan antara pengesahan dengan undang-undang dan pengesahan dengan keputusan presiden. Sedangkan pengesahan perjanjian internasional apabila berkaitan dengan undang-undang, ini misalnya masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara. Yang kedua, perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah. Yang ketiga, kedaulatan negara. Yang keempat, hak asasi manusia. Yang kelima, pembentukan kaidah hukum baru. Yang keenam, pinjaman atau hibah luar negeri. Jadi pengesahan perjanjian internasional dilakukan berdasarkan materi perjanjian dan bukan berdasarkan bentuk atau nama perjanjian. Sedangkan berdasarkan atau dengan keputusan presiden, yaitu jenis-jenis perjanjian yang pengesahannya melalui keputusan presiden pada umumnya memiliki materi yang bersifat prosedural dan memerlukan penerapan dalam waktu singkat tanpa mempengaruhi peraturan perundang-undangan nasional. Misalnya,
yaitu perjanjian induk menyangkut kerjasama di bidang iptek, ekonomi dan teknik, perdagangan, kebudayaan, pelayaran niaga, kerjasama, penghindaran pajak, berganda, dan lain-lain. Sedangkan pembuatan daripada perjanjian internasional ini harus disampaikan kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan. Jadi sebelum disahkan oleh Presiden, maka perjanjian-perjanjian yang lazimnya berbentuk traktat itu mengandung materi yang pertama soal politik atau soal-soal yang dapat mempengaruhi haluan politik negara. Yang kedua, ikatan-ikatan yang sedemikian rupa sifatnya dapat mempengaruhi haluan politik negara. Yang ketiga, soal-soal yang menurut Undang-Undang Dasar atau menurut sistem perundang-undangan harus diatur dengan undang-undang seperti soal kewarganegaraan dan soal-soal kehakiman. Sedangkan peradilan internasional ini komponennya terdiri dari lembaga peradilan, yaitu yang pertama Mahkamah Internasional. Ini yang bisa kalian lihat bahwasanya terdiri dari 15 orang hakim dan masa jabatan 9 tahun, berfungsi menyelesaikan kasus-kasus persengketaan internasional yang subjeknya negara. Yang ketiga, yurisdiksi adalah kewenangan Mahkamah Internasional untuk memutuskan perkara-perkara pertikaian dan memberi opini yang bersifat nasihat. Sedangkan Mahkamah Internasional dalam mengadili suatu perkara berpedoman pada perjanjian internasional. Hal-hal yang lainnya bahwasanya ada Mahkamah Pidana Internasional, ini misalnya menyangkut di dalam penyelesaian masalah kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan terhadap perang, kejahatan agresi. Sedangkan yang ketiga, panel khusus dan spesial pidana internasional, yaitu berwenang mengadili para tersangka kejahatan berat internasional yang bersifat tidak permanen. Artinya setelah selesai mengadili, peradilan dibubarkan. Untuk menyimpulkan dari materi yang sudah disampaikan oleh Ibu, bahwasanya hukum internasional dapat mencegah terjadinya persengketaan internasional, akan tetapi dalam hubungan internasional sangat mungkin terjadi sengketa antar negara. Yang kedua, sengketa tersebut hendaknya diselesaikan dengan cara damai dan beradab, maka disinilah pentingnya keberadaan hukum dan peradilan internasional. Demikian anak-anak yang bisa Ibu sampaikan tentang pendalaman materi hukum internasional. Semoga kalian bisa mendalami daripada materi tersebut. Dan Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.